Shalom, sahabat yang dikasihi Tuhan, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Mazmur 46 ayat yang ke-11. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita menjadi Mazmur yang secara keseluruhan itu berkait dengan soal penyataan Allah bagi manusia, untuk manusia memahami betul tentang siapakah Tuhan itu. Nah, dari bacaan kita akan menemukan 3 hal penting yang saya usulkan. Yang pertama adalah kata diamlah. Kata diamlah itu dari bahasa Ibrani itu adalah harpu. Jadi kalau kita membayangkan diamlah itu kemudian kita diem, nggak omong terus diem aja. Bukan itu. Kata diamlah ini tidak hanya sekedar soal nggak ngomong, bukan soal tenang gitu ya, jadi tenang gitu, bukan. Kata diamlah ini kalau kemudian diterjemahkan secara harafiah itu ada 3 makna penting. Yang pertama adalah melepaskan genggaman. Diamlah itu artinya lepaskanlah genggamanmu, kira-kira gitu. Yang kedua adalah berhentilah dengan usahamu sendiri. Jangan bersusah payah dengan usahamu, dihubungkan dengan tadi melepaskan genggaman gitu. Hentikanlah segala usahamu secara manusiawi. Berhenti mencoba mengendalikan situasi dengan kekuatanmu. Itu terjemahan yang paling tepat untuk menggambarkan kata harpu. Adalah kesediaan melepaskan usaha, melepaskan genggaman, berhenti dengan segala usaha untuk mengendalikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Maka kita boleh belajar supaya kita tidak berusaha mengendalikan orang lain, mengendalikan situasi, mengendalikan apapun dalam kehidupan kita dengan kekuatan kita. Maka katanya adalah harpu. Berhentilah mengatur segala sesuatu dengan pikiran kita, usaha kita. Terus bagaimana gitu kan? Ya kalau kemudian kita berhenti mengendalikan, berhenti mengatur, kita lepaskan itu, maka artinya kita membiarkan ada tangan lain yang akan mengatur itu. Kita sedang memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengatur itu. Siapa? Tuhan. Itu bagian pentingnya. Ya, itu bagian yang pertama. Berhenti untuk mengatur semua sesuai dengan pikiran kita. Gak bisa. Berhenti untuk mengatur semua sesuai dengan rancangan kita. Tidak bisa. Lepaskan supaya ada tangan lain yang mengerjakannya. Tangannya siapa? Tangannya Tuhan, gitu ya. Oke. Yang kedua adalah kata ketahuilah. Kata di sini itu mengandung makna mengetahui, bukan dalam pengertian definisi. Mengetahui di sini itu didasarkan pada pengalaman hidup. Ketahuilah tentang Tuhan itu didasarkan pada pengalaman iman, pengalaman hidup, supaya kita melihat ke masa lalu, melihat dalam relasi kita dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkuasa,
melampaui segala sesuatu, mengerjakan dan turut campur tangan, menggenggam, mengolah pergumulan dan kehidupan kita. Sehingga tadi bagian yang pertama tadi, lepaskan supaya di tangan Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu pengalaman kita, iman kita, relasional kita dengan Tuhan, Dia ngaturnya jauh lebih baik dari apapun yang bisa kita pikirkan dengan rancangan manusiawi kita. Ketahuilah, Dia terus bekerja. Pengalaman kita mengatakan, iya, yang dikerjakan Tuhan sungguh amat baik, melampaui kebaikan yang sempat atau bisa kita bayangkan dalam pikiran kita. Dan yang terakhir dikatakan, Aku Allah ditinggikan. Jadi ketika kita sungguh menyadari bahwa Dia itu punya kuasa dan cintanya mengintervensi kita, dan Dialah yang menjadi pusat segala urusan kita. Pusatnya adalah Tuhan, bukan kepentingan manusia kita. Semoga kita boleh menghayati bacaan ini dan boleh belajar lepaskan. Tidak bisa kita handle sendiri. Lepaskan supaya tangan Tuhan beresin kita. Ketahuilah, Dia melakukannya sepanjang waktu hidup kita. Dan semuanya itu membuat kita mengatakan, thanks Lord. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, supaya kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai hidupmu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.